Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Golongan 3 angkatan 13 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rizka Hayati, angkatan 13 kelompok 2 NDH 15. Calon ahli pertama arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu pada pertemuan kedua agenda pertama. Apa itu isu kontemporer? Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Menurut KBBI, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin atau biasa disebut desas-desus. Kemudian, kontemporer berarti pada waktu yang sama, semasa, waktu, atau pada masa kini. Kontemporer merupakan suatu hal yang modern yang eksis, terjadi, dan berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Jadi, isu kontemporer itu adalah suatu fenomena atau kejadian yang masih eksis atau terjadi sekarang yang dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Nah, isu itu sendiri merupakan suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar suatu organisasi yang apabila tidak ditangani maka akan berdampak negatif pada organisasi tersebut. Isu-isu tersebut bisa terjadi di dunia pemerintahan, kantoran, bahkan di rumah sakit, juga di puskesmas. Identifikasi masalah. Di sini saya mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, khususnya di bidang kearsipan atau biasa disebut lembaga kearsipan daerah. Yang pertama, penerapan sistem pengelolaan arsip yang kurang tepat di organisasi perangkat daerah (OPD). Kemudian kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan kearsipan. Kemudian yang ketiga, sarana dan tempat kegiatan kearsipan masih kurang memadai. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi organisasi perangkat daerah pada saat pembinaan kearsipan. Nah, dari beberapa masalah di atas, saya membuat analisis lapisan masalah dengan metode AKPK. AKPK itu sendiri yang pertama aktual, berarti isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Kemudian K, kekhalayakan, artinya isu tersebut menyangkut hajat orang banyak. Kemudian yang P, problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya secara komprehensif. Kemudian K, kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal dan realistis dan relevan. Di sini saya membuat rentang nilai dari 1 sampai 5, yang mana 1 itu berarti sangat kecil, yang kedua itu kecil, ketiga sedang, 4 itu besar, dan 5 itu sangat besar. Dari analisis lapisan masalah dengan metode AKPK, di sini saya mendapat yang prioritas pertama itu dengan jumlah skor 18, itu yaitu penerapan sistem pengelolaan arsip yang kurang tepat di organisasi perangkat daerah. Kemudian saya memakai lagi analisis lapisan masalah dengan metode USG. U itu berarti urgensi, artinya seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas. Kemudian yang S, seriousness, yang berarti seberapa serius suatu isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian
growth berarti kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Untuk rentang nilainya sama dengan metode AKPK yaitu dari 1 sampai 5. Nah, dengan metode USG ini saya mendapati hal yang sama, yaitu berupa isu yang penerapan sistem pengelolaan arsip yang kurang tepat di OPD itu memiliki skor nilai tertinggi, yaitu 14. Kemudian dari analisis tapisan isu, kita menggunakan teknik analisis isu dengan teknik fishbone. Teknik fishbone sendiri itu, atau yang biasa disebut dengan diagram tulang ikan, ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Di sini saya menggunakan metode 4S. Dari analisis masalah tadi, kita ambil satu masalah dengan prioritas yang besar, yaitu 4S. Yang pertama itu penyebabnya sistem, yaitu kurangnya anggaran yang menunjang sarana dan prasarana. Kemudian skill, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ahli dengan latar belakang pendidikan kearsipan pada setiap OPD. Kemudian surrounding atau biasa disebut lingkungan, itu kurangnya kesadaran tentang pentingnya arsip di lingkungan kantor atau OPD. Kemudian supplier, yaitu kurangnya partisipasi OPD pada kegiatan pembinaan kearsipan. Dari keempat penyebab itu mengakibatkan penerapan sistem pengelolaan arsip kurang tepat di OPD. Kemudian saya menggunakan lagi teknik analisis dengan metode SWOT. Yang pertama, strength, yang berarti kekuatan. Lembaga kearsipan daerah telah memiliki sumber daya manusia yang ahli sesuai dengan pendidikan kearsipan untuk melakukan pembinaan kearsipan di setiap OPD. Kemudian weakness atau kelemahan yang dihadapi oleh lembaga kearsipan daerah, yaitu kurangnya partisipasi setiap OPD pada saat pembinaan kearsipan. Kemudian opportunities atau peluang. Jadi di sini lembaga kearsipan daerah rutin memberikan pembinaan kearsipan kepada OPD yang ada di daerah secara terjadwal. Kemudian yang threat atau ancaman. Kesalahan pada tata kelola kearsipan itu akan menyulitkan kita dalam penemuan kembali arsip, karena arsip sebagai bahan pertanggungjawaban. Dari masalah tersebut kita buatkan tabel alternatif penyelesaian, yaitu alternatif penyelesaiannya setiap organisasi perangkat daerah memiliki tenaga ahli dalam bidang kearsipan agar tercipta sistem pengelolaan kearsipan yang baik dan benar. Kemudian tahapan setiap alternatif melakukan perekrutan tenaga ahli khusus yang memiliki latar belakang pendidikan kearsipan pada setiap organisasi perangkat daerah. Kemudian hasil yang diharapkan itu pengelola kearsipan pada setiap organisasi perangkat daerah telah sesuai dengan sistem pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan. Kemudian di sini pihak yang terkait itu yaitu pemerintah daerah, kepala dinas, dan pimpinan OPD. Demikian presentasi dari saya. Simpulan, setiap masalah yang kita hadapi dapat kita analisis penyebab dan penyelesaiannya dalam rangka untuk mencari penyelesaian dan meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian, sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.